balik lagi di Melek Hukum. Bikin pintar, Bikin segar. Masih seger ya ngomongin soal tetangga nih, tapi bukan gosipin tetangga. Kalau kita sekarang belajar soal ada bertetangga masih di Melek Hukum. Nah berikutnya kita punya pertanyaan cepat buat JGL. Tadi kan kita udah ngobrol nih apa bedanya etika, aturan bertetangga. Nah jawabannya adalah melanggar hukum atau tidak ya. Ada 5 pertanyaan nih. Yang pertama, berkendara sambil nyanyi dengan suara kencang. Melanggar hukum atau enggak? Tidak. Tidak. Hakim melucu di saat sedang serius. Tidak. Tidak. Orang salah ambil sendal di masjid. Salah ambil sendal. Tidak. Tidak. 4. Morotin pacar. Melanggar hukum. Semangat banget ya kayaknya. dengerin, morotin bukan melorotin. Morot ya. Morotin nih. Morotin ya. Yang kelima nih, menjadikan nama orang tua sebagai lelucon. Tidak. Tidak nih. Sering. Iya. Tanya ya ke Prof ya. Yang pertama nih Prof, berkendara sambil nyanyi dengan suara kencang. Tidak. Enggak ya? Tidak. Cuma ngeselin aja. Iya. Penting Bikin kalau suaranya resek. bagus. Iya. Yang kedua, hakim melucu saat sedang serius. Itu malah hilangin stres itu. Oh iya. Jadi nggak ada masalah Kasian apa. habis Iya, pusing. Prof aja kemarin juga melucu juga. Iya, kemarin. makin lama makin lucu ya Prof Iya, ya. Terus yang ketiga, orang salah ambil sendal di masjid. Ntar dulu kalau sengaja Maling. melanggar hukum, Maling. maling. Tapi karena kealpannya bukan. Enggak apa-apa. Kalau JGL seringnya apa? Sengaja apa enggak? Saya nggak sengaja, tapi nggak saya balikin. Gitu. Jadi kayak oh, nyaman gitu ya. Udah terlanjur ya. Kalau itu lain hal lagi, itu itu udah melanggar hukum tuh. Itu melanggar hukum. Morotin pacar nih. Bisa pemerasan Nah itu. iya. Oh, makanya. pemerasan, Kena ya? hati-hati nih. Bisa kalau kita nggak terima kan Prof ya? Iya, bisa laporkan pemerasan. Iya. Makanya saya- Apalagi disertai dengan ancaman ya. Iya, kalau iya, itu dia tuh. Kok kayaknya seneng banget sama pengalaman ya. Biar istri saya nonton nih. Diporotin. Makanya ikhlas dong, antara pelit sama melanggar hukum kayaknya dia agak tipis. Betty. Beda tipis. Berikutnya menjadikan nama orang tua sebagai lelucon. Ya itu etika saja ya. Oh, etika Etika aja nih, nih. nggak boleh. Kalau itu sih Nama enggak. panggil. Banyak juga yang bener nih Bener. lumayan. Iya, bener aku udah Nih, pernah. saya kasih hadiah nih. Ih, baik banget Akbar. Baik Mas saya stay terus nih sekali-sekali dong. Silakan diminum Ini buat dulu. saya? Iya Ya, dong, buat buat kamu. JGL. Semoga Minum. suka biar sehat. Mantap kan? Kok Mantap ketawain kan? gitu? Kenapa? Rasanya gimana? Mantap lah. Mantap. Kenapa? Mantap Kok gitu dong. sih udah jadi nama Akbar loh. Gimana rasanya? Gel, kenapa Gel? Minum aja ini aja lah. Ini lama-lama saya dikasih tuntutan perbuatan tidak menyenangkan loh saya ini Ya, lama-lama ya. Minum pasalnya lagi. 335 KUHP itu. 335 kali mau menjebak saya kayaknya. Nih. Ini emang look itu tidak se Tampang jeruk ya. Ih, Iya. tampangnya jeruk. Ya. Isinya tuh kayak keringet Balotelli. Jadi sebenarnya rasanya apaan? Aduh. Kak Priska nggak mau coba? Enggak udah minum, udah kenyang. Akbar Kayak udah ini kenyang ya? tuh, kayak Kenyang nih. kayak keringet back timnas deh. Asam benernya apa sih? Ini Saking sebenarnya Akbar kenyang. mau kasih pelajaran, don't just book by its cover ya. Tampaknya boleh jeruk, ternyata rasanya. Ya ngasih pelajar iya, cuman jangan ke saya dong harusnya. Kenapa Jangan Ini bukan sabar, kasih JGL. pelajaran, ngerjain ini namanya. Ngerjain Wah jatuhnya. sebener. Kalau bertetangga kayak gini jangan sampai ya, Prof ya. Betul. Bisa Iya. dimusuhin, tapi ya nggak akan melanggar hukum. Cuma ya itu tadi. Tapi ngomong-ngomong soal ada bertetangga tadi ya. Ya. Jadi sebenarnya susah-susah, ya dibilang susah juga enggak. Tapi pengertian juga kan nggak mudah nih antar tetangga kayak tadi. Ada acara ya pengennya kita bikin acara sebagus mungkin ya. Tapi ternyata ganggu ketertiban atau tadi berisik gitu, ganggu Ya. tetangga. Ternyata hal ini juga Ya, begini. beda tipis gitu antara Dasar etika kita dan adalah setiap orang itu memiliki fungsi ganda. Satu sebagai individu, dia yang kedua sebagai makhluk sosial. Ya, kasihan banget Ketika Jegel. dia sebagai makhluk sosial, ya disinilah arti penting hidup bertetangga untuk saling menghormati, saling menghargai. Karena dengan saling menghormati dan saling menghargai, kita akan hidup tentram dan damai. Gitu. Terus sekali lagi itu mungkin yang tadi disampaikan oleh Prof itu bahwa saya jangan sampai walaupun bertetangga kita bertengkar, salah paham, jangan sampai diselesaikan dengan kekerasan. Betul. Karena begitu diselesaikan dengan kekerasan, hal penyebabnya tidak bisa menjadi alasan dari kekerasan itu nanti Iya, sendiri. iya, betul. Iya. Jadi saya kira yang paling baik itu kita punya RT, punya RW, ada istilahnya gathering ya. Iya. Di kompleks perumahan saya itu ada gathering setiap 2 bulan sekali. Oh kumpul gitu Kumpul. ya? Jadi kumpul warga
Di situ kita kemudian menyampaikan berbagai macam unek-unek, berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Ya kalau terdapat hal yang mungkin antara satu dengan yang lain saling ketidakcocokan, disitulah kita luruskan dan kedepannya seperti apa supaya ketika kita melaksanakan hak kita tidak akan mengganggu hak orang lain. Jadi kayak outing gitu, jadi komplek Outing. kumpul, berangkat ke komplek yang lain gitu. iya. Tapi dok, Prof, kalau misalnya Dibanding. kita ngasih makanan gitu ke tetangga itu harus dimakan lah ya. Oh iya, Harus, betul. kalau masa nggak? Kalau nggak dimakan bisa dituntut. Iya. loh. Termasuk minuman. Dan paling nggak tetangga harus menghormati lah kalau tetangga sedang berpuasa. Jangan sampai dipaksa. Iya, saya kalah senior nih di sini nih. Ya, saya itu kalau sama tetangga saling menghormati, Prof. Iya, iya. Prof. Di tetangga sebelah kan kebetulan beda keyakinan. Beda Iya. keyakinan. Beda keyakinan dengan tetangga sebelah. Saya Islam. Tetangga sebelah nggak percaya kalau saya Islam. Nggak yakin itu ya. Dalam keyakinan juga. Nggak yakin. Nggak yakin ya. Beda keyakinan. Nggak ya, beda keyakinan. Beda Itu yang sebelah keyakinan. kanan sih, yang sebelah kiri nggak. Saya kebetulan Islam, Heeh. tetangga sebelah kiri itu Nasrani ya. Heeh. Nasrani beda kan. Jadi Heeh. waktu bulan puasa ya, saya mencoba menghormati gitu, saling menghormati. Jadi Iya, waktu iya, dia nggak puasa, saya mencoba ikut nggak puasa. Iya, iya. Posisinya ketukar kayaknya. Itu ya. Itu tuh yang kebalik posisinya tuh. Bukan Ini maksud tetangga akal-akalan ya, Prof, namanya. ya. Iya. Nah, jadi dengan obrolan kita ini, kamu punya tips nggak untuk bertetangga alanya Jegel? Oh, punya. Apa? Aku punya tips dan setelah ngobrol sama Prof nih, aku tuh udah lebih paham. Dan aku bisa menjadi mungkin Bapak Presiden jadi Kementerian Ketetanggaan bisa. Bisa nggak ada ya? Nggak ada ya? Dia ada aja. Ya ada-adain aja siapa tahu. Yang pertama tips bertetangga itu pastikan bahwa tempat kamu tinggal itu ada tetangganya. Jangan klaster perumahan kosong kamu tiba-tiba masuk. Ada Ya. orang dong. Yang kedua, apalagi kalau kamu tinggal di klaster yang rumahnya sama bentuknya, Iya. pastikan kalau pulang malam itu fokus. Nggak salah dong. Iya, jangan sampai Salah salah masuk masuk rumah yang suaminya lagi keluar kota. Bahaya. Nah, takutnya masalahnya istrinya bukan teriak malah welcome gitu. Kita yang bingung kan itu dia. Itu yang kedua mungkin ya masalah hewan Sekarang yang ketiga, piaraan. yang ketiga. Yang ketiga Hewan piaraan. hewan piaraan. Iya. Kalau di apartemen gitu janganlah memelihara sesuatu binatang yang sifatnya kayak ayam gitu kayak di klaster. Yang wajar-wajar aja lah melihara kucing cuma dikandangin. Jangan melihara jerapah gitu. Susah Badak namanya. bercula satu. Apalagi melihara istri kedua kan. Repot kan. Iya. Nah, pengeluaran bisa jadi lebih banyak gitu. Mungkin Apalagi dipiara om-om. iya. Itu aja tips dari saya. Hai, itu tips dari Jegel. Bar. Apa nggak ada? Enggak lagi sudah menerima aja nih. Nah Iya. kalau Prof Edi, nah jadi kalau sepanjang kita ngobrol, banyakkan etikanya daripada aturannya kalau bertetangga ini. Betul Dan terus sekali. gimana kalau ada masalah kayak tadi, penyelesaiannya seperti apa? Mana yang ranah hukum, mana yang nggak usah diselesaikan pakai ranah hukum? Ya kembali lagi bahwa meskipun itu adalah persoalan hukum, tetapi jangan kita menyelesaikan melalui jalur hukum. Karena hukum itu sarana yang paling terakhir lah ya untuk kemudian kita gunakan. Tetapi selama itu bisa dilakukan secara musyawarah dan mufakat, itu jauh lebih baik. Mengapa itu jauh lebih baik? Ini untuk menghindari atau mencegah jangan sampai ada sakit hati antara satu dengan yang lain. Namanya tetangga ya, saudara terdekat, lebih baik musyawarah dan mufakat. Boleh dong ketok palunya, Prof. Setuju ya? Ya dong. Itu tadi ngobrol-ngobrol soal tetangga. Terima kasih Jegel. Makasih. Bar, terima kasih Terima banyak kasih. ya. Prof Edi, terima Sama-sama, kasih banyak. Friska. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa untuk kasih komentar di @kompastv di Twitternya dan juga hashtag Melek Hukum Kompas TV. Saya Friska Clarissa pamit. Ketemu lagi di Melek Hukum. Bikin Bikin pintar, bikin pintar.